Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Bagi kalian yang punya cerita horor atau pengalaman menyeramkan, silahkan bisa dikirim melalui email yang ada di deskripsi. Pada episode yang lalu, Pak Ahmad berhasil menikahi Bu Yuyun menjadi istri keduanya. Bu Yuyun dinikahi karena akan dijadikan tumbal pesugihan tuyul. Pak Ahmad benar-benar sudah hilang akal karena ia terlalu terobsesi dengan harta dan kini Pak Ahmad sudah memiliki tuyul peliharaan. Sebelum tuyul itu beraksi, Pak Ahmad harus memberikan tuyul itu menyusu kepada Bu Yuyun. Pada malam harinya, tepat setelah matahari terbenam, tuyul itu menampakkan diri di depan Pak Ahmad dan Bu Yuyun. Bu Yuyun pun terkejut bukan main. Ia berteriak histeris. Namun, Pak Ahmad berusaha menenangkan. Setelah beberapa saat, Bu Yuyun pun mulai tenang. Namun nafasnya masih sedikit terengah-engah. "Kamu tenang saja. Ini tuyul peliharaan abang. Tuyul ini akan membantu kita mendapatkan harta yang semakin banyak," ucap Pak Ahmad. Bu Yuyun yang mendengar hal itu mengangguk saja, walaupun ia sebenarnya merasa ngeri. "Nah, sekarang tugas kamu kasih dia nyusu, karena dia tidak mau bekerja untuk kita sebelum dia menyusu," kata Pak Ahmad. Bu Yuyun menolak. Melihat tuyul itu saja, ia takut, apalagi harus memberinya susu. "Tapi bang, kan saya belum punya air susu bang," tukas Bu Yuyun. "Gak apa-apa, nanti air susumu akan keluar sendiri," jawab Pak Ahmad. Namun Bu Yuyun tetap tidak mau, karena ia ngeri dengan sosok tuyul itu. Bu Yuyun juga tidak ingin bersekutu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Tapi Pak Ahmad mengancam akan menceraikan Bu Yuyun apabila ia menolak untuk melakukan perintah Pak Ahmad. Karena Bu Yuyun terkena pelet Pak Ahmad, Bu Yuyun tentu tidak mau kehilangan suaminya itu. Akhirnya Bu Yuyun pun membuka setengah bajunya dan lalu tuyul itu pun berlari dan langsung menyusu kepada Bu Yuyun. Ketika susunya dihisap oleh tuyul, Bu Yuyun merasa sangat kesakitan. Ia merasakan perih di puting susunya. Dan ketika tuyul itu selesai, terlihatlah mulut tuyul itu berlepotan darah. Ternyata yang dihisap oleh tuyul itu bukanlah air susu, melainkan darah segar Bu Yuyun. Malam itu, Pak Ahmad membawa tuyul peliharaannya ke rumah Haji Salman. Haji Salman adalah saudagar beras di kampung itu. Usaha berasnya bertebaran di mana-mana. Pak Ahmad bersembunyi di semak-semak dekat rumah Pak Haji Salman. Ia menunggu hasil kerja si tuyul. Lalu beberapa saat kemudian, tuyul pun kembali dengan membawa sekantong uang. Uang itu pecahan 100 ribuan semua. Malam-malam berikutnya, Pak Ahmad melakukan aksi yang sama. Ia memilih rumah-rumah orang kaya. Tidak hanya di kampungnya, bahkan kampung tetangga juga dibuat geger. Karena hampir setiap rumah warga selalu kehilangan uang. Dan anehnya yang hilang hanya pecahan 100 ribuan. Padahal pecahan 50 ribuan juga ada dan ditaruh pada tempat yang sama. Itu semua karena Pak Ahmad memberikan mahar kontrak kepada Mbah Dukun berupa pecahan uang 100 ribuan. Tuyul akan mencuri uang sesuai dengan pecahan yang ada pada mahar kontrak. Awalnya memang semua berjalan baik-baik saja. Pak Ahmad pun kini tampil seperti juragan. Ia menggunakan celana lepis dan jaket kulit. Ada kalung emas melingkar di lehernya. Jarinya pun dipenuhi dengan batu akik merah delima. Ia menggunakan topi koboi dan selalu menghisap cerutu kemana-mana. Istri pertamanya pun ikut menikmati harta pesugihan tuyul itu. Ia membeli perhiasan dan tas-tas mahal. Rumahnya pun direnovasi sedemikian rupa hingga menjadi rumah 3 lantai.
Berbeda halnya dengan Bu Yuyun. Setelah kurang lebih 3 bulan menyusui tuyul, tubuhnya mulai kering. Ia sangat kurus dan sering sakit-sakitan. Tapi, walaupun dalam keadaan sakit, Bu Yuyun harus tetap menyusui tuyul peliharaan suaminya. Hingga pada akhirnya, Bu Yuyun pun tewas karena kehabisan darah. Pak Ahmad awalnya sempat kebingungan, karena tidak ada lagi yang akan menyusui tuyulnya. Bisa-bisa aku yang mati kalau seperti ini, gumam Pak Ahmad. Segera ia pun menemui istri pertamanya. Pak Ahmad meminta agar istrinya itu mau menyusui tuyul untuk beberapa hari sebelum ia mendapatkan tumbal lain. Karena sudah menikmati harta kekayaan hasil tuyul, istrinya pun tidak bisa menolak. Ia lantas menyusui tuyul peliharaan suaminya itu. Pada suatu malam, Pak Ahmad kembali menjalankan aksinya. Namun kali ini si tuyul tidak kembali dalam jangka waktu yang cukup lama. Hingga terbit fajar baru tuyul itu kembali. Ia tidak membawa uang sepeser pun. Pak Ahmad marah dan langsung membawa pulang tuyul itu. Ternyata cerita warga yang kehilangan uang sudah menyebar luas. Dan karena yang hilang hanya kepingan 100 ribuan, maka para warga pun menyimpulkan bahwa itu adalah ulah tuyul. Warga yang mendengar berita itu pun segera menaruh kaca dan biji kacang hijau di tempat mereka menyimpan uang. Dengan begitu, tuyul akan bermain dengan kaca dan biji kacang hijau. Ia tidak akan memperdulikan uang. Karena bagaimanapun, tuyul adalah hantu roh dari anak-anak. Sehingga sifat kekanak-kanakannya pun masih melekat. Oleh sebab itulah si tuyul tidak membawa uang saat kembali ke Pak Ahmad. Dan itu selalu terulang pada malam-malam berikutnya. Sementara itu, istri Pak Ahmad sudah tidak kuat lagi menyusui tuyul. Ia merasa sangat lemas setelah beberapa hari menyusui tuyul itu. Dan tak lama, istri pertamanya Pak Ahmad pun tewas begitu saja. Di hari kematian istrinya itulah, Pak Ahmad tak sengaja lewat di depan sebuah warung. Pak Ahmad memangkukkan tangannya di punggung. Jelas ia sedang menggendong tuyul. Pemilik warung itu pun mencoba-coba untuk membongkar cerita warga. Apakah betul Pak Ahmad? Setelah Pak Ahmad berlalu, pemilik warung itu pun mengejek Pak Ahmad dari belakang dengan menungging dan memainkan lidahnya. Tiba-tiba saja Pak Ahmad menoleh ke belakang. Seharusnya Pak Ahmad tidak tahu ada orang yang mengejek. Namun karena si tuyul memberitahunya, maka Pak Ahmad pun menoleh untuk melihat orang yang mengejeknya. Akan tetapi Pak Ahmad tidak sadar bahwa ia sudah masuk ke perangkap si pemilik warung. Pak Ahmad pun tidak memperdulikan ejekan pemilik warung tadi. Lalu Pak Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Setelah Pak Ahmad pergi, pemilik warung itu pun menceritakan kepada para warga tentang kebenaran bahwa Pak Ahmad memelihara tuyul. Pemilik warung itu menceritakan semua yang dilakukan tadi. Para warga pun percaya saja dengan pemilik warung. Dan akhirnya Pak Ahmad diburu oleh semua warga. Pak Ahmad didatangi di rumahnya. Lalu Pak Ahmad diseret oleh para warga dan dibakar hidup-hidup. Si tuyul pun tertawa melihat majikannya dibakar. Lalu tuyul itu pun menghilang entah kemana. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini ya. Tunggu cerita-cerita lainnya. Tetap semangat dan semoga selamat dunia akhirat.